Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tata cara mengqadha salat asar. Mengqadha salat adalah mengganti salat fardu yang telah ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja di waktu yang lain. Kewajiban mengqadha salat fardu yang telah ditinggalkan ini juga disepakati oleh ulama 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda, "Siapa yang terlupa sholat, maka lakukanlah sholat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan sholat tersebut, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Hadis riwayat Bukhari. Yang perlu diperhatikan adalah hukum dari meninggalkan sholat tersebut. Apabila kita tidak sengaja meninggalkan sholat fardu, misal karena ketiduran, lupa, atau bagi wanita saat mau sholat ternyata keluar darah haid, sehingga membuatnya mempunyai hutang sholat, maka itu tidak berdosa, karena semua itu di luar kemampuan kita. Namun, bila kita meninggalkan sholat karena disengaja, misal terlalu sibuk dengan sesuatu, sehingga melalaikan waktu sholat, maka kita akan berdosa. Meskipun demikian, baik sengaja atau tidak, sholat yang ditinggalkan tetap wajib diqadha. Kapan waktu pelaksanaan qadha sholat? Sholat fardu dulu ataukah qadha dulu? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut ulama dari mazhab Syafi'i, pelaksanaan qadha bisa melihat situasi. Jika dikhawatirkan sholat fardu akan habis waktunya, maka pelaksanaan qadha boleh setelah melaksanakan sholat fardu. Perkara ini dijelaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Tuhfatul Atulab yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya, seseorang wajib mengqadha salat fardu yang telah terlewat waktunya ketika ia telah ingat dan memungkinkan untuk melaksanakannya, kecuali jika dikhawatirkan terlewatinya menjalankan salat adha pada waktunya, maka ia harus mendahulukan salat adha terlebih dahulu. Ulama mazhab Syafi'i ini juga berpendapat, bila meninggalkan sholat tersebut dengan sengaja, maka qadhanya tidak boleh ditunda atau harus dilakukan secepatnya. Tapi bila sholat tersebut tanpa sengaja ditinggalkan, maka cara qadhanya sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Namun bila waktunya tidak memungkinkan, maka pelaksanaannya boleh ditunda setelah melaksanakan sholat fardu yang ada atau saat itu. Hal ini sebagaimana pendapat dari Imam An-Nawawi, salah satu muhakkik terbesar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, yang menuliskan di dalam kitabnya, yang artinya, orang yang wajib atasnya sholat namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqadhanya, baik terlewat karena uzur atau tanpa uzur. Bila terlewatnya karena uzur, boleh mengqadhanya dengan ditunda. Namun bila dipercepat, hukumnya mustahab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 3 halaman 68. Sebagai contoh, ada orang yang tertidur lalu tidak sengaja meninggalkan waktu sholat asar. Ia kemudian bangun di waktu maghrib dan teringat belum menunaikan sholat asar. Dalam kasus ini, orang tersebut boleh menunaikan sholat asar terlebih dahulu sebelum sholat maghrib. Namun jika waktu sholat maghrib sangat sempit atau hampir akhir waktu, maka sholat maghribnya wajib didahulukan sebelum mengqadha sholat asar. Sementara menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, pelaksanaan qadha harus dilakukan sesegera mungkin. Intinya tunaikan qadha sholat dulu baru sholat fardu. Al-Marghinani, salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah, menuliskan sebagai berikut, yang artinya, orang yang terlewat dari mengerjakan sholat, maka dia wajib mengqadhanya begitu dia ingat, dan harus didahulukan pengerjaannya dari sholat fardu pada waktunya. Bagaimana hukum sholat yang telah ditinggalkan bertahun-tahun? Perlu diqadha atau tidak? Pendapat para ulama mengatakan bahwa sholat yang telah lama ditinggalkan dan mungkin sampai bertahun-tahun, baik itu karena sengaja atau tidak, tetap wajib diqadha. Cara mengqadhanya boleh sekaligus ataupun boleh dicicil setiap habis sholat, dan waktu pelaksanaannya pun bebas. Bagaimana cara melaksanakan sholat qadha? Cara mengerjakan sholat qadha itu sama seperti sholat wajib yang ditinggalkan. Yang membedakan adalah niatnya dan waktunya. Karena waktunya bisa dikerjakan kapan saja, boleh pagi, siang, atau malam.
Bahkan menurut jumhur atau mayoritas ulama boleh dilakukan pada waktu yang terlarang untuk melakukan sholat. Sedang di kalangan mazhab Hanafi hal itu tidak diperbolehkan. Jika sholat yang tertinggal hanya hitungan hari, maka para ulama menganjurkan melaksanakan secara tertib. Mana yang waktunya lebih awal maka dikodok terlebih dahulu, dan mana yang waktunya belakang dikodok belakangan. Sedangkan jika yang tertinggal sampai bertahun-tahun, para ulama umumnya tidak mengharuskan kodok sholat dilakukan dengan tertib sesuai urutannya. Karena jumlah sholat yang dikodok terlalu banyak, sehingga yang mana saja yang dikerjakan terlebih dahulu tidak menjadi masalah. Dan berikut adalah praktiknya. Usolli fardhal asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut
والطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.